Ibnu Hajar khamsa sanawatin wa huwa mulazimun limasyayikhi lam yata'allam harfan wahidan. Jadi Ibnu Hajar ini belajar menimba ilmu selama 5 tahun terus menerus kepada gurunya, tetapi lam yata'allam harfan wahidan, tidak belajar satu huruf pun. Wa ja'a ila syaikhihi yawman faqala lahu atadri? Qala na'am, qala hadha hablun wa hadhihi 'asar. Jadi datanglah Ibnu Hajar ini. Ibnu Hajar ini maksudnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Datanglah Ibnu Hajar ini kepada gurunya, kemudian gurunya mengatakan, apakah engkau mengetahui? Kemudian Ibnu Hajar menjawab, na'am, iya. Qala hadha hablun wa hadhihi 'asar. Ini tali, ini tongkat. Idhab wahtatib awir alaka ghanaman. Pergilah, carilah kayu, atau engkau gembala kambing-kambing. Amal ilmu falaysa laka. Sesungguhnya ilmu itu bukan milikmu. Anta fiya tatlubul ilma mundu 5 sanawatin wa ma ta'allamta syai'an. Kamu sudah bersamaku, belajar kepadaku, menuntut ilmu kepadaku selama 5 tahun, tapi kamu tidak mendapatkan pelajaran sesuatu pun. Satu pun tidak ada pelajaran yang kamu dapatkan. Akhirnya fadhahaba Ibnu Hajar walamma marra fi tariqihi ala bi'ri wan nasu yatba'una fi ikhrajil ma'i. Ketika di tengah perjalanan Ibnu Hajar melihat ada sumur dan di situ ada orang-orang yang berusaha sedang mengeluarkan batu, membelah batu itu untuk mengeluarkan air. La Allah annal hibbala qad qata'atil hajar. Maka kemudian dia lihat di situ juga bahwasanya ada seutas tali itu membelah batu tersebut. Fata'ajjaba, kemudian Ibnu Hajar ini sangat takjub. Wa qala, kemudian Ibnu Hajar berkatakan, al-habalu yaqta'ul hajar, bahwa tali itu bisa membelah batu. Al-hablul ladzi minal qutni yaqta'ul hajar sulbah. Tali yang itu terbuat dari kapas itu dapat membelah batu yang besar. Faqalu, kemudian orang-orang di sekitar sumur itu tadi mengatakan, alad dawami yaqta'ul hablul hajar, bahwasanya dengan kuncinya adalah ad-dawam, terus menerus dawam, yaqta'ul habla, maka tali itu dapat membelah batu. Qala, kemudian Ibnu Hajar mengatakan, wa alad dawami yaqta'ul ilma Ibnu Hajar, maka dengan kunci itu juga ad-dawam, maksudnya adalah terus menerus, itu dapat Ibnu Hajar dapat memangkas ilmu, artinya dapat menguasai ilmu. Wa qata'ahu radhiyallahu anhu wa ardahu, dan benar saja ternyata dia terus menerus dawam untuk menuntut ilmu, maka kemudian ia menguasai ilmu. Wa asbahal imamul hafiz sahiba Fathil Bari. Nah kemudian beliau ini dapat julukan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu julukan bagi seseorang yang hafal ribuan hadis. Kemudian ada karya fenomenal daripada Ibnu Hajar ini, namanya kitab Fathul Bari. Nah, ini kitab luar biasa. Ada yang komentar, ada yang qala fihi ulama, ada yang komentar tentang kitab Fathul Bari ini, la hijrata ba'dal fathi, yakni fi talabil ilmi. Jadi enggak usah hijrah lagi, enggak usah pergi ke mana-mana lagi setelah adanya kitab Fathul Bari. Ya, ini dalam menuntut ilmu enggak usah pergi-pergi, sudah cukup dengan kitab Fathul Bari. Ma'indahu Fathul Bari ka'anna fi baitihi nabiyyan. Nah, ini salah satu ulama berkomentar bahwasanya apabila di dalam rumahnya terdapat kitab Fathul Bari, maka di dalam rumahnya itu seolah-olah ada nabi. Nah, ini majaz ya, ini majaz. Fal ilmu kulluhu majmu'un fi Fathil Bari. Semua ilmu itu tercakup di dalam kitab Fathul Bari. Li'annahu syarh Sahihul Bukhari, sesungguhnya kitab Fathul Bari itu adalah kitab syarah dari Sahihul Bukhari. Kitab Sahih Bukhari kita tahu adalah sumber ajaran Islam nomor 2 setelah Al-Quran. Maksudnya terpercaya setelah Al-Quran. Ini Sahihul Bukhari yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa utiya bil ilmi kullihi min awal ila akhirih, min aina ata bihaza. Dari mana Ibnu Hajar mendapatkan keluar biasaan ilmu yang begitu?
bil mudawamati, yaitu dengan terus menerus, ya. Fala budda minal sabri 'inda talabil ilmi, artinya kita harus belajar terus menerus. Seperti kalau kita pernah dengar cerita air yang menetes ke suatu batu, lama-lama batu itu kemudian menjadi bolong gara-gara tetesan air yang terus menerus selama tahunan, bertahun-tahun. Nah, itu pada Buddha minas sabri 'inda talabil ilmi, maka dengan begitu berarti kesabaran itu penting, harus ketika kita mencari atau menuntut ilmu. Masya Allah.